Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wartawan sangat paham arti penting persepsi opini yang ada di masyarakat. Apalagi di era sekarang, kalau opini yang berkembang itu tidak baik, tidak bagus, apapun yang kita lakukan itu menjadi tidak efektif, gitu ya. Kita bilang ke kiri, orang malah ke kanan, karena orang sudah percaya misalnya opini, persepsi yang terbentuk sudah berbeda. Sehingga bagi Bank Indonesia itu menjadi penting, sehingga tim kami itu ada bagaimana membangun hubungan yang baik dengan media dan juga pembentukan opini. Media bagi Bank Indonesia merupakan institusi yang spesial sebenarnya. Sedikit berbeda dengan cara pandang institusi atau mungkin lembaga korporasi yang lain. Bapak Ibu saya yakin tahu, sering berhubungan di tempat lain ada namanya humas, gitu ya, hubungan masyarakat, ataupun media handling, ataupun apalah namanya gitu ya, yang intinya adalah membangun hubungan dengan media. Tapi di Bank Sentral, tidak hanya di Bank Indonesia, hampir di seluruh dunia, mainstream Bank Sentral atau secara umum Bank Sentral di seluruh dunia, melihat komunikasi itu sesuatu yang berbeda. Komunikasi tidak hanya dipandang sekedar untuk membangun image, gitu ya, bahwa korporasinya itu punya citra yang baik di mata masyarakat, lembaganya itu punya citra yang baik di masyarakat. Tidak hanya itu, tetapi bagi Bank Sentral di seluruh dunia, komunikasi dipandang penting karena kesadaran bahwa penting untuk membentuk persepsi, atau dalam bahasa yang lebih keren, dalam teori ekonominya disebut ekspektasi. Saya yakin Bapak Ibu kalau sering mengikuti siaran pers, publikasi Bank Indonesia maupun Bank Sentral lain, kata ekspektasi itu kata yang akan sering ditemui. Ekspektasi itu apa? Itu harapan. Kalau bahasa Indonesianya secara gampang, harapan apa yang diekspek, apa yang diharapkan oleh publik, oleh masyarakat, oleh pelaku ekonomi secara keseluruhan. Contoh, kalau publik punya ekspektasi yang jelek terhadap inflasi misalnya, orang berpikir bahwa inflasi akan naik. Ini misalnya contohnya, saya yakin inflasi kita sekarang terkendali, apalagi di Papua mungkin lebih terkendali lagi. Apa yang kurang di tanah Papua gitu ya, mau makan apa, mau apa namanya, pertanian, peternakannya mungkin saya yakin sangat bagus ya. Supply-nya mungkin nggak ada masalah. Mungkin paling kalau mau beli barang-barang branded, barang-barang yang mahal, pakaian apa, mungkin ya di sini tempatnya yang tadi disampaikan, nanti di sebelah bisa belanja gitu ya. Nah, kalau orang punya pemikiran bahwa inflasi akan naik, apa yang dia lakukan? Artinya kan kita berpikir bahwa harga akan naik besok, lusa harga akan naik. Yang orang akan lakukan adalah dia beli pada hari ini, sebelum harga naik saya beli. Kalau semua orang berpikir begitu, akhirnya apa yang terjadi? Harganya bukan naik besok, tapi hari ini juga sudah naik. Sehingga penting bagi Bank Sentral, bagi lembaga seperti Bank Indonesia, tidak hanya di Indonesia maupun di berbagai negara juga, untuk menjaga ekspektasi, untuk menjaga persepsi yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana untuk menjaga persepsi itu? Bank Indonesia tentu tidak bisa bekerja sendirian. Yang ada dalam konteks komunikasi dengan publik, kan ada media di sana, di tengah-tengah, yaitu Bapak dan Ibu. Sehingga bagi Bank Sentral di seluruh dunia penting untuk berkolaborasi, tidak hanya melihat media sebagai saluran untuk menyampaikan pesan, tapi juga untuk berkolaborasi, kerjasama. Kolaborasi artinya apa? Kita tidak hanya mengirim pesan melalui media tidak sebagai media saja, tetapi media adalah pihak yang paham apa yang publik ingin tahu, atau bagaimana cara kita mengkomunikasikan dengan publik. Bapak Ibu kan, saya sering atau pernah mendengar, misalnya orang mengatakan bahasa yang digunakan oleh Bank Indonesia kadang-kadang susah dipahami. Ya, wah ini sulit bahasanya, terlalu rumit dan seterusnya. Itu tidak salah, Bapak Ibu. Jadi di dalam literatur, dalam berbagai riset di Bank Sentral,
Ya ini karena orang-orang bank sentral seperti Mas Roni ini kan sangat serius ya, jadi semuanya harus dihitung gitu. Termasuk tadi mereka menghitung apa benar orang merasa susah membaca teks pesan yang disampaikan oleh bank sentral. Jadi hasil penelitiannya menunjukkan ternyata benar bahasanya memang sulit dipahami dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain yang lebih mudah. Yang lebih mudah itu siapa? Ya antara lain media itu termasuk bagus di dalam menyampaikan pesan dengan mudah ditangkap oleh masyarakat dan publik. Di sana yang paling mudah lagi bahasanya katanya politisi. Politisi itu sangat lihai dalam menyampaikan pesannya dengan mudah dipahami. Nah kembali ke tadi, karena media itu punya keunggulan dalam arti dia memahami audiensnya, dia memahami bagaimana mengkomunikasikan. Di sisi lain Bank Sentral atau Bank Indonesia misalnya dengan berbagai informasi, berbagai pesan yang dia miliki, karena sehari-harinya itu berurusan dengan isu-isu ekonomi dan juga terikat dengan kaidah-kaidah ekonomi, gitu ya. Kadang-kadang mungkin menjadi tidak mudah untuk dipahami oleh masyarakat yang punya background, publik yang punya background beragam mengenai ekonomi. Ada yang paham misalnya karena mungkin pendidikannya di sana, ada yang paham karena memang dia berurusan dengan ekonomi, dia pengusaha, pebisnis dan sebagainya. Tapi ada juga yang mungkin tidak terlalu paham. Nah, untuk menjembatani itu semua, media mempunyai peran yang sangat penting. Sehingga bagi Bank Indonesia menjadi penting untuk berkolaborasi dengan media. Saya kira Bapak Ibu pasti merasakan gitu ya, di Papua Barat misalnya sering ada komunikasi dengan teman-teman di sana, dengan Pak Setian dan juga Rodi dan kawan-kawan gitu ya. Bahkan kita melakukan capacity building seperti ini, updating lah katakan gitu ya. Itu tidak hanya dilakukan oleh Papua Barat, tapi juga di kantor-kantor Bank Indonesia yang lain dilakukan hal yang sama, termasuk di kantor pusat.